Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Siltia Martawangkanusa, NIM 20606020, kelas B semester 4. Di sini saya akan memenuhi UTS dalam mata kuliah Jurnalis Sosial dan Budaya. Dan saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan Neromi Mesra. Yang pertama, buatlah 2 bentuk pertanyaan wawancara terhadap petani dan dosen. Yang kedua, buatlah masing-masing pertanyaan wawancara menggunakan rumus berita 5W tambah 1H. Ketiga, buatlah sebuah berita yang bertemakan tentang pembelajaran online. Keempat, apa yang akan Anda lakukan jika sebagai seorang jurnalis harus membuat berita yang ada di sekitar lingkungan Anda sendiri? Buatlah sebuah contoh. Pertama-tama, terima kasih kepada Enci yang sudah meluangkan waktu. Pada saat ini saya akan mewawancarai dengan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang Enci ketahui tentang COVID, salah satu penyakit yang menular. Yang kedua, apa yang akan Enci lakukan jika terkena COVID? Isolasi mandiri, minum vitamin yang banyak, dan jaga pola makan yang sehat. Yang ketiga, apa yang dapat Enci lakukan untuk melindungi dari COVID-19? Mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, jauhi kerumunan banyak orang, dengan rajin mencuci tangan. Yang keempat, apakah COVID-19 hanya menular pada orang dewasa? COVID-19 menular juga pada anak-anak, bayi balita, dan juga orang tua lansia. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah boleh meluangkan waktu untuk saya. Pada saat ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai petani. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja yang Bapak tanam di kebun? Pertama pulau hijau, baru di samping itu tanaman bete, tanaman ubi, semua apa yang kami boleh tanam. Pertanyaan yang kedua, apa keuntungan buat Bapak menanam tanaman tersebut? Kalau kami sebagai petani setelah menanam itu, menurut kami biar pendapatannya itu tidak seberapa, tapi hari-hari itu ada uang. Apakah dengan tanaman tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari? Ya mungkin kalau kebutuhan sehari-hari ada lebihnya sedikit. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang boleh meluangkan waktu. Pada saat ini saya akan mewawancarai Bapak dan akan menanyakan beberapa yang sudah tersedia. Yaitu yang pertama, apa saja barang yang tersedia di warung ini? Yang ada di warung saya ini, yang ditampilkan di muka adalah Yang kedua, kenapa Bapak disebutkan membuka warung dibandingkan yang mau disertai? ya karena tidak ada petani alam, jadi kami membuka usaha dilanjutkan dari awal sampai sekarang, karena itu mungkin sudah menjadi kami punya talenta. Siapa yang mendampingi Bapak di dalam warung? Ya tentu saja karena kami sudah berumah tangga, tentu saja istri. Jadi kami suami istri yang sama-sama mengembangkan usaha.
Dan kapan biasanya Bapak membuka? Ya, karena perkembangannya supaya cepat, terus penghasilannya juga meningkat, uh, demi meningkatkan juga isi warung ini. Jadi saya buka bangun pagi kadang jam 5, kadang jam 6, itu sampai jam 8 jam 23 di bulan. Di mana Bapak membeli barang yang ada di dalam warung? Ya ada juga di dekat kami di kota Belok, Belum Lame, ataupun kalau misalnya kami punya persediaan uh, dana atau modalnya agak lebih, kami membeli di mana. Bagaimana cara Bapak agar supaya warung Bapak tetap maju? Dan tentu saja dengan usaha yang niat yang baik, usaha yang tinggi untuk supaya peningkatan warung ini tetap tersedia dan kami tetap berusaha agar usaha ini tetap berjalan dan stabil. Jawaban nomor 3 yaitu pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Tetapi pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan, khususnya terkait pembelajaran daring. Pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Yang kedua, pemakaian teknologi pun juga tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan teknologi pendidikan. Yang ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplement. Jawaban yang keempat yaitu, jika ada seorang jurnalis yang akan datang membuat sebuah berita yang ada di lingkungan kita, tentunya kita sebagai penduduknya harus membantu agar berita yang mereka rancang, yang mereka buat, bisa menghasilkan karya yang sebaik mungkin.